Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatur rabi'atu wal ishruna, hikayah atau cerita atau kisah yang ke-24. Fi fadlil iltija'i ilallahi ta'ala, menerangkan tentang keutamaan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab kuning kita, yakni kitab An-Nawadir, yang mana dalam kesempatan kali ini ialah sampai pada Al-Hikayah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, kisah atau cerita yang ke-24, Fi fadlil iltija'i ilallahi ta'ala, yang menerangkan tentang keutamaan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita mulai ngaji kitab An-Nawadir ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatur rabi'atu wal ishruna, hikayah atau cerita atau kisah yang ke-24. Fi fadlil iltija'i ilallahi ta'ala, menerangkan tentang keutamaan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya anna jama'atan min atba'i Harun ar-Rashidi akhbaruhu bi annahum qabadu ala 'ashrati ashkhas min qutta'it tariq. Dikisahkan atau dihikayahkan ada sejumlah atau beberapa atau rombongan anak buahnya Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana mereka mengabarkan kepada sang khalifah bahwasanya mereka telah menangkap 10 orang perampok, ya, tukang begal dalan atau perampok. Fangzur bimadza ta'muruna fihim, maka bagaimana sekarang khalifah, apa perintah Anda kepada kami untuk mereka? Farsalalahum ayyab'athuhum ilaihi fa'akhadhahum fi jama'atin wa madaw bihim ilal khalifati. Maka kemudian sang khalifah pun mengirimkan utusan kepada mereka agar menyampaikan bahwa mereka hendaknya membawa para begal atau para perampok tersebut yang jumlahnya 10 orang untuk menghadap kepada sang khalifah agar khalifah menghukum mereka atau memenjarakan mereka. Sehingga anak buah atau jamaah min atba'i Harun tersebut segera berangkat menuju sang khalifah dengan membawa 10 tahanan perampok, 10 perampok yang ditangkap tadi. Faharoba wahidun minhum fi ba'di tariqi, namun di tengah jalan ada satu di antara 10 perampok itu yang melarikan diri. Fahasala lahum ta'abun syadidun, mereka berusaha untuk menangkapnya lagi namun tidak berhasil hingga mereka pun sangat lelah atau kelelahan. Wa qalu,
Mereka, para anak buahnya Khalifah Harun ar-Rasyid pun mengatakan atau berpikir, in dhahabna bitis'ati ilal khalifati yaqulu innakum akhadhtumul amwala min wahidin wa khallaitum sabilahu fa'aqabana walakin da'awna na'khudhu wahidan minat tariqi makanah. Mereka berpikir seandainya kita ini pergi menghadap sang khalifah dengan membawa hanya 9 perampok ini yang kita tangkap karena satunya lepas, maka niscaya khalifah nanti akan berkata kepada kita, sesungguhnya kalian ini telah menerima imbalan atau uang atau suap dari seorang di antara 10 tadi, kemudian kalian pun melepaskannya. Lalu sang khalifah pasti menghukum kita atau menyiksa kita. Namun beda perkaranya, beda keadaannya jika kita mau membuat sebuah tipu daya atau tipuan. Kita ambil saja seorang di jalan nanti untuk menggantikan seorang yang telah kabur. Ini berhilah anak buahnya Khalifah Harun ar-Rasyid, anak buahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Fabainama hum kadzalika idz marra wahidun minal hujjaji fa akhadhuhu wa ja'aluhu ma'at tis'ati. Maka tatkala itu tiba-tiba melintas atau lewat di hadapan mereka seorang di antara rombongan para haji. Ada seorang yang haji itu melintas di hadapan mereka. Kemudian mereka pun menangkapnya dan menjadikan seorang tersebut dikumpulkan bersama 9 perampok yang masih ada karena satunya tadi sudah lari atau melarikan diri. Falamma wasalu ilal khalifati amara bihabsihim fis sijni fahabasuhum muddatan. Demikianlah mereka berjalan terus menuju sang khalifah hingga sampai menghadap kepada sang khalifah, dan sang khalifah pun memerintahkan agar mereka ditahan, dimasukkan ke dalam penjara. 10 orang yang dinyatakan sebagai perampok yang telah mereka tangkap itu. Mereka pun akhirnya ditahan di penjara untuk beberapa waktu. Di dalam penjara terjadi dialog. Tsumma qala lahumus sajjan hal lakum ahadun minal aqaribi awil ma'arifi yashfa'u lakum indal khalifati. Sipir atau penjaga penjara pun berkata kepada 10 orang yang ditahan itu, apakah kalian memiliki seorang kerabat ataupun kenalan yang bisa menolong kalian di hadapan khalifah sehingga kalian bisa dibebaskan dari penjara ini? Qalu na'am. Mereka pun berkata serempak iya. Tentunya yang 9. Fa'arsalu ila ma'arifihim fabadhalu lil khalifati an kulli wahidin 10,000 dirhamin wa atlaqu mahabisahum fantalaqu jami'an wa lam yabqa illal haju. Maka kemudian mereka pun diberitahukan, dilepaskan, dikirimkan kepada orang-orang yang kenal dengan mereka, sehingga orang-orang tersebut menebus mereka dari sang khalifah untuk dibebaskan, yang mana masing-masing orang ditebus 10.000 dirham untuk kebebasannya dari penjara. Setelah ditebus, mereka pun dibebaskan dari penjara mereka dan mereka keluar dari penjara semua, kecuali tersisa hanya seorang, yaitu orang yang berhaji tadi yang ditangkap secara ngawur, secara semena-mena oleh atba'u Harun ar-Rasyid. Faqala lahu sajjanu alaka syafi'un. Melihat tinggal seorang yang tersisa itu, sipir penjara pun berkata kepadanya, apakah kau punya seorang yang bisa menolongmu? Orang itu menjawab, qala la, tidak ada.
Walakin idza katabtu maktuban hal tuwassiluhu ilal khalifah. Akan tetapi jika seandainya aku menulis suatu tulisan, apakah kau bisa menyampaikan tulisan itu kepada sang Khalifah Harun ar-Rasyid? Qala na'am. Si sipir menjawab, iya, pasti aku bisa menyampaikan atau menyerahkan tulisan itu kepada beliau. Qala fa'ahdir li dawatan wa qirtasan fa'ahdarahuma lahu fakataba bismillahirrahmanirrahim minal abdil dhalili ila rabbil jalili. Amma ba'du fa innal makhluqina lahum syufa'a'u minhum fil jarmi atau fil jurmi wal jinayati wa qad syafa'u lahum 'indal khalifati wa atlaqahum wa ana baqitu fis sijni munfaridan wa anta ya rabbi syahidi wa syafi'i wa ana 'abdun lan uznib. Kemudian orang yang haji yang telah ditangkap itu secara ngawur kemudian minta kepada si sipir, sekarang datangkan atau berikan padaku tinta dan juga sebuah kertas untuk aku menulis sebuah tulisan. Kemudian didatangkan baginya tinta sekaligus kertasnya untuk ia menuliskan sesuatu. Ia kemudian menulis bismillahirrahmanirrahim dari hamba yang hina di hadapan Tuhannya Allah yang Maha Agung. Amma ba'du, sesungguhnya orang-orang itu telah memiliki para penolong mereka dalam perbuatan dosa dan juga kejahatan mereka. Dan para penolong itu pun telah menolong mereka di hadapan khalifah, sehingga sang khalifah pun membebaskan mereka dari kungkungan penjara ini. Sementara aku ini baqitu atau baqaitu boleh fisijni munfaridan, aku masih tetap berada di dalam penjara sendirian. Wa anta ya rabbi, oh engkau Allah Tuhanku, engkaulah saksiku, engkaulah penolongku, dan aku ini hamba yang tidak berdosa. Begitulah tulisan Al-Hajj tadi, orang yang haji yang kemudian ditangkap untuk menggantikan posisi perampok yang melarikan diri di tengah jalan. Faqala lahu sajjanu inni la aqdiru ala isali hadhihi ilal khalifati. Kalau begini tulisan kamu, maka aku tidak akan bisa menyerahkannya kepada sang khalifah. Fangzur fi ayyi mawdi'in adhi'uha. Fangzur fi ayyi mawdi'in adhi'uha. Maka sekarang menurutmu lebih baik aku letakkan di mana tulisanmu ini? Faqala lahu dha'ha ala sathis sijni. Kemudian si hamba Al-Hajj tadi berkata kepada si sipir, sudahlah kalau begitu letakkan saja tulisanku itu di atas atap penjara ini. Falamma wada'aha tarat fil hawa'i ila as-sama'i ahadda min ramyatis sahmi 'anil qausil qawi. Maka tatkala si sipir tadi telah meletakkan tulisan si hamba Al-Hajj tadi di atas atap penjara, tulisan atau kertas itu terbang di udara tinggi sampai ke langit, melesat seperti anak panah yang terlepas dari busur yang sangat kuat. Fara'a Harunu tilkal lailata fi naumihi malaikatan nazalu minas sama'i fa akhadhuhu wa rafa'uhu fil hawa'i. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid pun pada malamnya bermimpi. Ia bermimpi melihat para malaikat turun dari langit. Kemudian mereka para malaikat mengambil kertas tulisan tersebut dan mengangkatnya di udara. Sembari berkata, para malaikat itu berkata kepada Harun ar-Rasyid, ya Harunu, wahai Harun ar-Rasyid, innal makhluqina qad syafa'u indaka fi tis'atin
wa atlaqtahum minas sijni. Sesungguhnya orang-orang itu telah memberikan pertolongan terhadap 9 orang tahananmu di hadapanmu, sehingga engkau pun membebaskan 9 orang tersebut dari penjara. Wa innal khaliqa rabbal izzati yashfa'u 'indaka fi wahidin fa'atlikhu. Dan sesungguhnya Allah sang maha khalik, sang maha pencipta, sang penguasa keagungan, memberikan pertolongannya kepada seorang yang tersisa di hadapanmu, maka bebaskanlah dia. Wa illa fatahlika, jika tidak kau pasti akan hancur. Setelah mimpi seperti itu, fastaiqadha al-khalifatu min manamihi mar'uban wa da'a bis-sajjani wa qala lahu man fis sijni 'indak. Tatkala bangun sang khalifah dari tidurnya, ia terbangun dalam keadaan takut, kemudian langsung memanggil si sipir penjaga penjara dan berkata kepadanya, siapa yang masih tersisa di dalam penjara itu? Fadzakarallahul qissata. Si sipir penjara pun menceritakan sebuah kisah, mulai dari pertama dialognya dengan Al-Hajj, ya, orang yang masih tersisa satu yang sebenarnya adalah orang yang haji, kemudian malah dipenjara, kemudian minta tinta untuk menulis sebuah tulisan di atas kertas, tapi kemudian tidak bisa diserahkan kepada sang khalifah, kemudian diletakkan di atas atap penjara, kemudian terbawa terhempas oleh angin hingga melesat tinggi sampai ke langit, hingga terjadilah mimpi itu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah mendengar cerita tersebut, faqala lahu ahdirhu 'indi. Sang Khalifah Harun ar-Rasyid pun berkata kepada si sipir, hadirkan ia di hadapanku. Falamma ahdarahu baina yadayhi qaddama lahul khalifatu syai'an minal halwa. Setelah betul-betul dihadirkan di hadapan sang khalifah, kemudian sang khalifah pun menyuguhkan berbagai macam makanan yang enak-enak, yang manis-manis untuknya, untuk Al-Hajj tersebut. Wasara yulaqimuhu fi fammihi hatta syabi'a. Bahkan sang khalifah menyuapi sampai ke mulutnya hingga ia pun kenyang. Wa amara bi ayyuhmala ilal hammam. Kemudian sang khalifah memerintahkan pada anak buahnya untuk mengantar Al-Hajj tersebut ke pemandian, ke tempat pemandian untuk membersihkan dirinya, untuk mandi. Wa amara lahu bi khil'atin saniyatin, dan juga memerintahkan agar mengenakan pakaian yang luhur, yang mulia, yang gagah, yang mewah, yang megah. Wa a'tahu sab'ina markuban wa sab'ina ghulaman wa jariyatan. Serta juga sang khalifah memberikan hadiah kepada Al-Hajj tersebut 70 tunggangan, 70 kendaraan untuk ditunggangi, hewan untuk ditunggangi, wa sab'ina ghulaman wa jariyatan, dan juga 70 pembantu-pembantu dan juga budak perempuan. Wa amara munadiyan yunadi, dan juga sang khalifah memerintahkan seorang penyeru agar menyerukan kabar, manistashfa'a bil makhluqina yu'ta asyrata alafin wa yanju. Barang siapa yang meminta pertolongan atau syafaat kepada makhluk, maka ia pun diberi tebusan 10.000 dirham sehingga ia pun selamat. Wa manistashfa'a bil khaliqi fahadha jazauhu min Harun ar-Rasyidi. Dan barang siapa yang meminta syafaat atau pertolongan kepada Allah sang maha pencipta, maka lihatlah ini balasannya dari Harun ar-Rasyid. Allahu a'lam. Ini sebenarnya pengen jadi 2 part ya, biar gak terlalu panjang, karena pasti ciri khas kita ngaji dengan makna juga ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatur rabi'atu wal 'ishruna utawi iki iku hikayah atau cerita kang kaping 24.